lagi maksudnya untuk Ya. berikan buah-buah pikiran. Ya, pikiran silakan. pada Sebagai ketua Dewan Penasehat. dan untuk memperkaya berupa hadiah tadi itu semuanya sudah saya sensor melalui saya. Kita mana? Kita beri tepuk tangan untuk ketua kami, ketua Dewan Penasehat. Dewan Penasehat kami. Ya. Silakan. Jadi, Bapak Ibu coba perhatikan kedua beliau ini berbeda dengan saya dan Maitua di sebelah sana. Perbedaan kami ini singkat saja letaknya pada jaket. Dua pakai jaket, itu orang tidak itu. Oke. Ya. Oh ya, silakan. Ya, Nur di tengah. Oh, Ya. Nur di tengah. Kalau kira-kira Nur di tengah. Ini Nur Ajudan. datang. Ini satu kelebihannya beliau ini. Ajudan di tengah, ajudan. Datang-datang Ya. tidak jelas dari mana batu-ratu. Ya. Ini foto ini nanti kamu tulis, kalau foto ini jadi, kamu kasih judul di bawah jenis-jenis manusia. Tapi dari sini bisa lihat ya, ada kesetaraan ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Tepuk tangan dulu. Nanti kita didampingi oleh dua perempuan, Oke. yaitu Ros dan Nur. Nur silakan. Dan Nur di tengah, tiga perempuan. Oke, kita beri aplaus untuk Ketua Dewan Penasehat. Selling point untuk disampaikan pada pagi hari ini. Go. Pak Nur di tengah. Ini Ini bagus. perintah. Agak kesini Bisa masuk ke sini kan? Karena dia paling adik. Biar bedrock. Ya, Sini, kelihatan sini. bedrock Biar ya. bedrock beda. Ya. Ya, biar di fotonya bagus. Ya, Terus kelihatan siapa kalau yang ini. dimarah kalau bukan Yulio? Sudah Yulio kecil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para senior, junior, Kakanda, Adinda yang hadir pada acara di Stratalis ke-58 Jangan di. hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izinnya hari ini kita bisa berkumpul dan kita sampai pada acara di Stratalis yang ke-58. Ini perjalanan panjang. Insya Allah perkumpulan kita hari ini, pertemuan kita hari ini mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat masih terus kita panjatkan kehadiran Juru besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang hadir di tempat ini hari ini dan seluruh umat Islam kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sungguhlah saya sangat berbahagia, sungguhlah saya sangat gembira karena kembali bisa berkumpul, bisa bernostalgia, bisa bercerita dengan saudara-saudara dan teman-teman dan keluarga besar himpunan mahasiswa Islam Provinsi Sulawesi Tengah. Dimanapun ketika alumni berkumpul pasti lebih banyak berdiskusi tentang masa lalu. Nah, ini pula yang membuat himpunan mahasiswa Islam merasa besar tapi tidak pernah besar. Karena selalu yang dibicarakan tentang masa lalu, dan juga bukan cuma dalam alumninya ketika alumninya berkumpul, tapi dalam training HMI masih bicara hal-hal yang lalu. Kita tidak pernah mengajari adik-adik untuk bicara tentang masa depan, membicarakan hal-hal besar ke depan, atau membicarakan pikiran-pikiran besar untuk apa yang harus kita. Tapi bagaimana selalu kita bicarakan adik-adik, kita selalu mendoktrin adik-adik bagaimana kebesaran kakanda kita yang masa-masa lalu, sehingga pada akhirnya semua kita minder terhadap para senior-senior kita yang lalu. Kita tidak pernah berpikir bagaimana menciptakan sejarah kita sendiri untuk ke depan.
sehingga kita kader ini menjadi kebanggaan para senior-senior kita. Yang ada adalah kita bangga pada senior dan kita tidak pernah berpikir berprestasi lebih daripada senior-senior, sehingga kita kemudian pada akhirnya senior bangga pada adik-adiknya. Tapi itulah yang kemudian menjadi karakter daripada himpunan saat ini. Dan tapi satu hal yang saya ingin garis bawahi, ada hal yang patut kita banggakan di keluarga besar, bahwa solidaritas antara kita dengan yang lain, antara satu HMI dengan HMI yang lain, tidak penting dia dari cabang mana, yang penting dia datang karena saya Adinda, itu ikatan emosi sudah terbentuk, sudah otomatis langsung hadir di tengah-tengah kita. Hal ini juga terjadi ketika saya menjadi wakil ketua umum Partai Nasdem, bahkan ketika saya menjadi ketua fraksi. Mungkin sejarah pertama dalam perpolitikan nasional di mana hampir semua, jadi tenaga ahli fraksi Partai Nasdem dan tenaga ahli anggota Partai Nasdem, hampir semuanya anak-anak HMI, alumni HMI. Dan pertanyaan itu kemudian bukan hanya dipertanyakan di tingkat kepengurusan partai, tapi sampai dengan ketua umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh. Kenapa saya terlalu memprioritaskan HMI? Jawaban saya saat itu adalah, kalau Pak Surya menunjuk saya sebagai ketua umum dan ketua fraksi karena kapasitas kemampuan saya, keilmuan saya, karena saya lahir dari HMI, karena saya dikadiri HMI, maka karena saya mau ingin fraksi Partai Nasdem mempunyai nilai berbeda dengan fraksi-fraksi lain di DPR RI, izinkan saya menggunakan adik-adik saya untuk menemani saya dalam proses untuk membawa fraksi Partai Nasdem diperhitungkan di DPR RI, di fraksi DPR RI. Dan itu berjalan sampai hari ini. Tapi saya tidak tahu kemudian ketika saya tidak lagi menjadi ketua fraksi, tapi beberapa Gerpol yang ada sama saya masih menggunakan adik-adik kita. Kakak-kakak dan adik-adik saya hormati, hari ini Sulawesi Tengah, Indonesia akan menentukan lewat KPU penetapan calon kepala daerah seluruh Indonesia. Di sana akan banyak sekali alumni kita yang ikut dalam kontestasi politik tersebut, sehingga banyaknya alumni yang ikut dalam kontestasi akan membuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara satu dengan yang lain. Perbedaan itu haruslah kita maknai sebagai satu kekayaan organisasi kita, sehingga perbedaan itu tidak menjadi alasan pembenar bagi kita untuk saling menista antara satu dengan yang lain. Tapi kita berharap ke depan siapapun yang nanti akan menjadi pemimpin di negeri ini, saya berharap himpunan mahasiswa Islam kami mampu mengkontribusikan pikirannya untuk dibawa untuk kesejahteraan masyarakat kita. Banyak sekali hal yang perlu untuk kemudian kita kontribusikan untuk membangun Sulawesi Tengah. Saya berharap siapapun nanti menjadi gubernur Sulawesi Tengah tidak lagi terjebak bicara tentang pertambangan, karena pertambangan tidak akan memberikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Tapi haruslah kemudian kita menjadi khawatir, kita takut
tentang kehidupan generasi kita berikutnya, karena pertambangan yang telah dilakukan eksploitasi secara gila-gilaan hari ini di Sulawesi Tengah dan membuat banyak orang bertepuk dada bahwa pertumbuhan ekonomi kita meroket, itu hanya karena kontribusi daripada pertambangan itu sendiri. Tapi sayang sekali, saya harus mengatakan, pertumbuhan yang kita mau di Sulawesi Tengah bukan pertumbuhan yang anomali seperti hari ini, tapi kita mau ke depan pertumbuhan yang inklusif untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Siapapun nanti jadi gubernur Sulawesi Tengah, bupati, wali kota Sulawesi Tengah, kita mau kemudian bagaimana kembali kita hidupkan sektor pertanian yang menjadi bagian daripada sebagian besar profesi masyarakat Sulawesi Tengah. Karena kalau kita mau ingin mesejahterakan masyarakat Sulawesi Tengah, maka haruslah pemimpin itu mendesain satu kebijakan yang kemudian bisa mengayomi keseluruhan masyarakat Sulawesi Tengah. Saya berharap ke depan Sulawesi Tengah bisa menjadi pemain utama di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Saya berharap ke depan Sulawesi Tengah bisa mengkontribusikan dirinya untuk menjadi pemain utama di logistik di ibu kota. Karena kenapa? Secara geografis Sulawesi Tengah memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi ini tidak akan bisa digantikan oleh orang lain, karena secara geografis kita adalah wilayah yang paling dekat dengan ibu kota Nusantara. Kenapa ibu kota Nusantara menjadi rujukan? Karena di sana nanti akan terjadi migrasi jutaan manusia. Terjadinya migrasi jutaan manusia di ibu kota Nusantara itu akan membuka pasar, peluang bagi daerah-daerah lain untuk berkontribusi di sana. Nah, maka kemudian pertanyaannya, siapkah masyarakat Sulawesi Tengah untuk berkontribusi menjadi penyangga pangan di ibu kota Nusantara? Sadarkah kita hari ini bahwa hasil produksi petani Sulawesi Tengah belum mampu memberi makan masyarakat Sulawesi Tengah sendiri? Sadarkah kita bahwa produktivitas petani Sulawesi Tengah hari ini masih sangat rendah? Sehingga kalau kemudian ini tidak segera dibenahi oleh siapapun nanti, maka momentum untuk menjadi pemain logistik di ibu kota negara akan lewat begitu saja, karena kesempatan itu akan diambil oleh daerah lain. Karena perut masyarakat ibu kota Nusantara tidak akan menunggu masyarakat Sulawesi Tengah siap kemudian mereka baru makan. Ini akan terjadi persaingan. Untuk itu saya berharap ke depan, sebagai ketua IKA, saya pun merindukan, saya pun memimpikan bahwa ke depan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kabupaten kota dalam menyusun kebijakan-kebijakannya haruslah berbasis ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan, program yang berbasis ilmu pengetahuan mampu diuji dan mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jangan kemudian kita menyusun program tiba saat tiba akal, yang kemudian juga copy paste ketika kita dari daerah lain nyontek. Ada hal yang menarik di daerah lain, kita pulang ke daerah kita ikut nyontek, memerintahkan masyarakat untuk melakukan ini, melakukan itu. Padahal di ujungnya nanti tidak akan pernah sampai di ujung. Untuk itu sekali lagi, saya berharap keluarga besar Kasbi Sulawesi Tengah, adik-adik himpunan mahasiswa Islam Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita kontribusikan diri kita, pikiran kita untuk membangun Sulawesi Tengah sehingga ke depan insya Allah kita menjadi bagian daerah yang ikut mewujudkan janji kemerdekaan.
Salah satu janji kemerdekaan pada bangsa ini ketika merdeka tahun 45 adalah pendiri bangsa ini berjanji akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah yang mampu berkontribusikan melahirkan kesejahteraan ini untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Negeri yang kaya ini harusnya bisa menikmati kesejahteraan. Cuma ingat, harus kita ingat bahwa eksploitasi sumber daya alam yang gila-gilaan hari ini akan berhenti pada satu titik karena sumber daya alam kita sudah habis. Tapi saya berharap ketika eksploitasi sumber daya alam itu habis dan selesai, kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah tidak berhenti karena sumber daya alam kita sudah tidak ada. Tapi sumber daya kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah akan terus hidup, akan terus berlanjut karena kita mampu berubah potensi-potensi lain untuk mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tengah. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa satu orasi ilmiah. Kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pemotongan. Ya, Pemotongan. apa yang dipotong itu, Pak? Ya, yang dipotong adalah nasi kuning yang berbentuk